The good thing is that we win this match, so it's good for us because it's our first match also with the, I don't know, maybe half players is new. Waktunya kita akan mendengarkan lagu kebangsaan dari kedua negara dan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kita bisa saksikan di layar monitor, Anda sudah membuka jaket mereka dan sudah bersiap berfoto dan juga tentunya melangsungkan pertandingan. Inilah line up-nya, Bungkus. Iya, saya menduga line up-nya mungkin tidak persis seperti ini ya. Mungkin agak berbeda karena beberapa pemain tidak di posisi yang pas ya. Yang jelas Indonesia biasanya bermain dengan 4-2-3-1 atau 4-3-3. Dan ini kita lihat Chinese Taipei bermain dengan formasi 4-3-3. Ya mungkin 4-3-3 ya, karena kita lihat beberapa pemain utama seperti yang saya bilang tidak bisa didatangkan. Jadi mereka biasanya kadang bermain 4-4-2 juga.
Kita akan melihat tentunya nanti bagaimana yang terjadi di lapangan dengan nama-nama pemain yang tadi sudah sama-sama kita saksikan. Kapten tim Evan Dimas malam hari ini. This is the referee Payam Haidari, Hasan Zehairi, Farhad Moraveji, dan Syed Fahid Kazemi. Dan di substitutes kita lihat di sini pemain-pemain yang ada. Iya, beberapa pemain yang biasanya main di awal sekarang ada di bangku cadangan ya, seperti Skirido, kemudian pertama Arhan. Ini menggambarkan bahwa ini dianggap pertandingan yang berbeda oleh Coach Sintayong. Ya. Tim nasional Indonesia menggunakan jersey merah putih tentunya. Dan ini adalah Coach Sintayong, head coach dari tim nasional Indonesia, yang tentunya kita berikan dukungan malam hari ini agar ramuannya, strateginya dapat berjalan dengan baik. Kita mendapatkan hasil yang baik dari pertandingan malam hari ini. Secara peringkat FIFA memang kita di bawah. Iya, betul. 151 China Taipei, kita 175. Tapi itu hanya soal angka, Valen. Di lapangan 11 lawan 11. Benar sekali, dan untuk itu tentu saja kita berikan dukungan kita malam hari ini. Telah selama beberapa pekan ke belakang kita menyaksikan Liga 1, Bungkus. Iya. Ini adalah waktunya kita menyatukan dukungan kita, menyatukan suara kita, menyatukan doa kita. Asnawi juga memanjatkan doa. Kita akan menyaksikan bagaimana tentunya penampilan para pemain ini. Evan Dimas sebagai kapten tim juga sedang mengucapkan doa. Begitupun juga kita semua sebagai warga negara. Selamat menyaksikan. Selamat malam pemirsa, dimanapun Anda berada. Tim nasional Indonesia saat ini memulai laga di pertandingan playoff FC Asian Cup. Merah putih merah menyerang ke sebelah kanan. Sementara itu Chinese Taipei dengan biru-biru-biru. Sebuah penutupan gerakan dari Victor Chinese Taipei. Kita lihat Emilio Estevez berikan passing pendek dia. Oh, ada ruang bagi Estevez. Irianto berhasil diantisipasi. Gus Hedi Ariudo. Masih ada ketegangan para pemain tim nasional Indonesia. Ayo Indonesia. Sebuah penutupan gerakan yang baik dari Irianto, tetapi kita lihat Miftah tadi sepertinya juga kagok, Bungkus. Betul, tidak langsung dibuang, malah berusaha dikontrol dan bola tidak cukup lengket ya. Awal yang cukup menegangkan, mudah-mudahan segera berlalu. Tendangan penjuru kali ini yang kedua didapatkan oleh Chinese Taipei. Lagi-lagi Emilio Estevez. Sudah dia lakukan, ada heading tadi. Cukup tegang para pemain kita. Muhammad Riyandi yang menjadi penjaga gawang, Bungkus. Iya, pilihan terhadap Riyandi seperti yang saya bilang tadi tentu terkait dengan performa dia di Liga 1 ya, karena dia bermain cukup konsisten mengawal. Serangan balik dengan cepat, ada serangan lagi. Victor Ibonevo mencoba menutup. Victor Ibonevo masih lolos, ada Rahmat Irianto berbahaya. Tahan, kita lihat kali ini pergerakan dan apa yang terjadi? Sebuah tangkisan terbang yang sangat baik dari Muhammad Riyandi. Lagi-lagi Emilio Estevez. Iya, masih belum cukup tenang para pemain kita di menit-menit awal ini sehingga memberi ruang bagi pemain Chinese Taipei. Ada 3 orang dalam kotak penalti dan Estevez mampu melepaskan tendangan yang cukup merepotkan Riyandi. Kapan saatnya mengalirkan bola, kapan saatnya ditahan dulu, karena itu yang akan membuat kita bisa keluar dari tekanan ini. Ya, kita ada di sebelah kanan. Kali ke tengah kita lihat terjadi perebutan bola dan pelanggaran kepada Rumah Kick tadi sepertinya. Oh bukan, kita lihat tadi. Ya betul, Rumah Kick ternyata. Rumah Kick ini pemain yang biasa bermain di sayap ya. Kadang-kadang di kiri, kadang-kadang di kanan, tapi banyaknya di kiri. Ya. Ini pemain yang masih sangat muda, Valen, 19 tahun. Anak Papua yang juga punya prospek cerah ini. Masih kesakitan kita lihat. Semoga saja kesakitan yang ia terima akan menjadi momen bagi tendangan bebas yang bisa dimanfaatkan bagi tim nasional Indonesia. Kode sudah diberikan oleh Visio dalam kondisi baik. Lewat lagi ke sebelah kiri, kasih lagi kepada Victor Ibonevo. Pendek saja, dia berikan kepada Ricky Kambuaya. Rian lagi. Oh, bola ke depan cepat kali ini, pergerakannya sangat baik. Evan Dimas meminta bola tadi. Rumah Kick, jambret!
atas Chinese Taipei. Bungkusnya ini. Iya, akhirnya kita mendapat jawaban mengapa Rumakik dijadikan starter oleh Sintayong. Kita lihat, begitu licin dia bergerak melewati dua pemain belakang dan eksekusinya berhasil mengelabui penjaga gawang. Sintayong membuat kejutan dan Rumakik memberi kejutan kepada kita dengan gol cantiknya. Luar biasa gol Rumakik. Perayaan yang kita lihat tadi double memang karena juga di tengah-tengah. Indonesia unggul 1-0, waktu masih panjang. Perlu bagi kita untuk konsentrasi dan juga tentunya dapat mempertahankan bahkan menggandakan keunggulan ini. Hati-hati, Asnawi bertahan, dia melakukan heading. Namun ada serangan kembali dari para pemain Chinese Taipei, dikejar oleh Asnawi Mangkualam, dipepet lagi kita lihat. Karena lalu terburu-buru, hati-hati Asnawi. Aman tadi di pelukan jaga gawang Muhammad Riyandi. 1-0 Indonesia unggul. Di dua bek lawan, oh sayangnya Rumakik sekarang mengalami Ya, ini sepertinya masih lanjutan dari yang tadi ya. kejadian tadi, Bungkus. Oh, mudah-mudahan bukan hal yang serius. Anak ini sedang on fire. Mudah-mudahan dia bisa terus melanjutkan pertandingan dan bisa terus bermain setajam tadi, Valen. Ya. Masih kita tunggu tadi bagaimana keadaan dari Itu bisa menular. ya Bikin sekarang gol juga. di Persebaya bermain di posisi Evan Dimas. Iya. Jadi dia bisa box to box, Leluasa, ya. bisa playmaker juga, ya. Motong rumput juga bisa. Apa yang terjadi? Ada pelanggaran, rumah kick lagi sepertinya. Oh, sudah 4 kali Rumakik terlihat mengalami masalah cedera. Mudah-mudahan lagi-lagi bukan hal yang serius. Harus mendapat semprotan lagi Valen. Sudah Ya. 4 kali ini. Oh, kakinya masuk. Itu dia. Cukup keras tadi dan kartu kuning menjadi ganjaran. Ya, dari Bu Yensu ya. Kartu kuning yang layak. Main muda, 19 April 2002. Masih 19 tahun ya. Ya, ini dia prosesnya, Bungkus. Itu Iya, itu sentuhan dia. pertamanya dan finishing yang bisa melewati dua atau orang bilangnya nutmeg ya. Iya, dikolongin. Ya, Dan itu bukan hal yang mudah. Yang ngolongin kiper itu bukan hal yang mudah. Ngolongin back tuh, ngolongin gelandang sering terjadi. Ngolongin kiper tidak mudah. ya, dan ini kelihatannya ada 3 titik yang berbeda ini yang Iya. dia alami. Di Cukup belakang. kesakitan. Di depan, di samping. Ini dia, mudah-mudahan kita lihat tetap dalam kondisi yang baik. Kalaupun tidak, kita lihat mungkin sudah disiapkan pemain pengganti. Tendangan bebas kali ini bagi Indonesia. Oh, padahal sudah tidak tertangkap oleh Shin An. Victor tadi. Iya, Victor memang diganggu oleh satu pemain belakang lawan sehingga dia tidak leluasa juga untuk menjangkau. Kawal 2 dan sepertinya Rumakik harus Oh, berbincang-bincang dan menyiapkan Egy Maulana Fikri. iya, sesuatu yang cukup memprihatinkan ya. Rumakik yang sedang on fire, sedang bermain sangat bagus, sudah mencetak 1 gol. Adik Rumakik terpaksa harus diganti oleh Egy Maulana. Semoga Egy juga dapat mempertahankan irama dan bahkan juga memberikan mampuannya telah ditempa juga di luar Indonesia. Iya, dia sekarang lebih banyak bermain di klub barunya ya dibanding dengan ketika masih di Lechia. Ya. Sebelah kiri sekarang memberi asis Mistasani. Kasih lagi kepada Evan Dimas Darmono. Evan Dimas masuk kepada Rian. Ahmad Irianto masuk ke tengah kepada Yudo. Yudo beradu badan, masih Yudo dengan ngeyelnya dan terjadi pelanggaran tadi Yudo. Iya, memang menghadapi Chinese Taipei yang bermain dengan 9 back di depan gawang ini bukan hal yang mudah Valen ya. Ya, Egy Maulana Fikri sudah masuk. Dan untuk menggantikan Ramai Rumakik yang menjadi pencetak gol. Ya, sudah ada satu yang terpaksa tidak bisa melanjutkan pertandingan, Ramai Rumakik. Tendangan bebas Evan Dimas yang melakukannya. Angkat kotak penalti. Ada ruang. Oh, Kusenia Hari Yudo lepas lagi. Tapi lebih dekat kepada Shin An. Iya, tidak terlalu meyakinkan Shin An ya. Beberapa kali bola lepas, beberapa kali tidak bisa menjangkau bola. Ini harus dimanfaatkan oleh pemain kita. Harus dicoba juga dengan tendangan-tendangan jauh ya. 7 bungkus. Tim nasional Indonesia masih leading 1-0. Tentu saja kita terus berikan dukungan kita. Dukungan dengan semangat dan doa.
Ini selesai, dia balik, dia kasih keluar kartu kuning yang melanggar. Menit 40 Indonesia masih unggul 1-0. Ayo kita berikan dukungan kita. Para pemirsa, Xiang Wei Li dapatkan kartu kuning dari fans klub manapun Anda. Juga para simpatisan manapun Anda. Yang jelas, pemirsa Indonesia semua kita berikan dukungan. Tapi masih belum terlihat tusukan-tusukannya ya. Kali ini dia gocek satu pemain. Nunggu lagi. Kalau kita udah omongin biasanya terus muncul Pak. Itu dia. Langsung nyampe pesannya. Niki Kambuaya. Dan wasit meniup fluid, pertandingan telah berakhir untuk babak yang pertama. Terima kasih untuk dukungan Anda. Kita berikan lagi dukungan di babak yang kedua. Sementara Indonesia unggul 1-0 dari pemuda asal Papua. Bermain di Persipura. Bagi Indonesia tentunya Ramai Rumakik yang menjadi pencetak gol. Dan sayang dia mengalami cedera dan harus diganti. Kita akan menganalisa pertandingan babak yang pertama sambil menantikan babak yang kedua pemirsa. Setelah yang berikut ini tetaplah bersama kami. Menyaksikan di Buriram Stadium pertandingan babak yang kedua, dan kita akan lihat apakah ada perubahan dari Coach Sintayong. Bagi para pemain yang tampil sepertinya Pratama Arhan disiapkan, Bungkus. Iya, kita akan lihat paling nanti apakah Miftah, karena posisinya adalah posisi Miftah ya. Ya. Iya, sepertinya Pratama mungkin akan menggantikan Miftah yang di akhir pertandingan tadi memang sempat agak terduduk dan memegangi kakinya ya. Benar. Dan inilah para pemain Indonesia yang kembali bersiap untuk babak yang kedua. Farudin ada di sana, Riyandi ada di sana. Yui Tingko sementara itu juga masuk menggantikan Mauli. Riyadi di Barito, Bagus ya? Iya, betul. Anak Bogor tapi main di Barito. Ya, sementara itu ini dia. Babak yang kedua, selamat menyaksikan. Selamat bergabung kembali untuk menyaksikan pertandingan di playoff FC Asian Cup Indonesia. Merah putih merah. Poin seperti kata Pak Erick Thohir ya. Ya. Egy Maulana Fikri. Bagus sekali lagi-lagi Pratama dengan pada Tusiadi Aryono. Jam. Kata-kata kita adalah doa. Baru saja kita sampaikan satu gol dulu. Dan itu pun diwujudkan. Terima kasih tim nasional Indonesia. Sebuah umpan dari Pratama Arhan menuju kepada seorang Tusiadi Aryono. Mencari ruang. Ada sang kapten Evan Dimas Darmono. Tidak ampun, tidak bisa membuat dia grogi. Dia letakkan dengan sempurna. Indonesia 2, Bungkus. Iya, ini luar biasa kombinasi 3 pemain yang diakhiri dengan finishing mematikan dari Evan Dimas yang muncul dari lini kedua. Ini yang harus sering kita lakukan. Melakukan tusukan, kemudian cutback, dan pemain second liner muncul. Ini yang kita tunggu-tunggu di babak pertama. Terlihat sekarang di babak kedua dan langsung hasilnya dijawab tuntas. Gol kedua yang cantik dari Evan Dimas. Siapa kita? Indonesia. Indonesia, berikan dukunganmu. Para pemirsa Indosiar dimanapun Anda berada. Inilah dia waktunya kita memberikan dukungan saat ini. Tendangan dari luar kotak, diblok lagi. Cukup kesakitan Victor. Jatuh ngilu. Bola masih berjalan dan kali ini ada peluang bagi Indonesia. Coba dia melalui Irfan Jaya. Irfan Jaya. Jumper. Ya ampun. Tidak melihat ada. Valen untuk menikmati pelayanan yang sangat bagus dari Irfan.
Oh, tidak terjangkau dan tidak dilepaskan juga oleh Yudo kepada Egy yang muncul di belakang. Oh, sayang sekali. Kurang keras mungkin Egy ngomong lossnya ini. Iya, ini dia momen di mana Victor tadi tampaknya terkena tendangan cukup keras di area yang membuat mules. Ini mules, ngilu, campur senewan, Bu. Bingung kalau udah kena di situ tuh perasaan tuh bingung. Iya, mudah-mudahan bisa segera menenangkan diri dan lepas dari rasa ngilu itu, Valen. Irfan Jaya mengajak lari, kita lihat kepada Evan Dimas yang sekarang malah berada di depan. Bola direbut Ricky Kambuaya, hati-hati. Dan ini dia, karena tadi juga sebelumnya sudah dapat peringatan di babak yang pertama. Akhirnya Ricky Kambuaya ini pelanggaran ketiga ya. Babak pertama tadi 2 kali pelanggaran yang mendapat peringatan. Peringatan lisan ya. Ini peringatan yang tertulis namanya di kartu kuning. Benar sekali, dan sebenarnya dia berarti menempati yang biasa Zulfiandi ya di pertandingan ini. Betul, atau Hanif ya. Ya. Karena dia bisa regista juga, ini bisa bagi bola di belakang. Ya, Indonesia melakukan serangan. Evan Dimas, Ricky Kambuaya dijatuhkan. Ricky Kambuaya pada saat mau membuat keputusan cara memberikan bola ataukah menendang bola tadi. Egy atau Pratama ini wilayah kuasaannya ini. Kadang-kadang sepak bola juga diwarnai dengan hal-hal yang ya bukan irasional ya, tapi kadang-kadang ya kepercayaannya begitulah. Ya, kita lihat kali ini tendangan bebas bagi Indonesia, pemirsa. Kita lihat apakah Egy dengan tendangan kaki kirinya bisa mengecoh penjaga gawang Sin An, ataukah justru Pratama nanti yang akan melepaskan tendangan keras terukurnya. Ini ideal menurut saya dari sisi jarak ya, sekitar 15 meter di luar kotak penalti ini. 15 meter dari gawang, dari garis gawang. Ukuran jarak sudah diberikan oleh bungkus sang ahlinya. Pemain sudah tiduran satu untuk menutup bola geleser. Dan wasit bersiap meniup fluid. Sementara Egy berkonsentrasi untuk melakukan tendangan. Kita sama-sama doakan pemirsa. Tendangan dari Egy Maulana Fikri menghadapi Shin An dan juga pagar hidup dan pagar tengkurap yang ada. Apakah bisa menjadi gol yang ketiga? Jebret! Masih melambung di atas mistar cukup jauh tadi Egy Maulana Fikri, bungkus. Iya, tidak menukik bolanya ya, tapi masih terbang ketika melewati mistar. Iya, tidak cukup menukik sehingga tidak menjadi ancaman. Cukup keras, tapi tidak cukup menukik. Ya, Ricky Kambuaya, Pratama Arhan mendapatkan tackling keras. Apakah kartu kuning benar sekali diberikan kali ini? Iya, ini dipatok namanya bolanya. Diapain? Dipatok. Dipatok. Jadi kakinya dipasangin sampai akhirnya membentur dan nah itu dia. Dipasangin benar-benar sehingga akhirnya Pratama terjungkal dan kesakitan ini. Pauceng kartu kuning. Masuki menit hampir ke-20 di babak yang kedua, masih kesakitan karena memang selain dipasang tapi kaki juga masih ngangkat tadi. Iya, betul. Pas kena tulang kering bawahnya ini kita lihat. Kemarahan pemain muda yang bersinar namanya dalam beberapa tahun terakhir. Pemain muda terbaik di Piala Menpora 2021. Anak Blora yang besar di Semarang. Dia ini dari Blora pindah ke Semarang waktu masih SMP untuk main bola. Karena di sana dia ikut Akademi Terang Bangsa. Ya. Dan Akademi Terang Bangsa itu masuk semifinal Piala Menpora saat itu. Ada di sana saya. Makanya Anda tahu betul. Jadi memang Pratama Arhan ini salah satu pemain muda yang sedang mengorbit. Dari dulu sudah terlihat. Iya, betul. Bolanya akan terus jalan kalau ada Abi. Sementara itu inilah Abi, kelihatannya ada pelanggaran terlebih dahulu dan meminta maaf karena bola buangannya tadi mengarah ke pelatih daripada Chinese Taipei. Iya. Abi sekarang bermain di Johor Darul Takzim JDT, salah satu klub terbaik di Malaysia, bahkan juga salah satu terbaik di Asia menurut saya. Dan terkaya ya. Iya, dari segi fasilitas, termasuk dari segi prestasi juga sudah masuk level Asia. Saya pikir luar biasa Abi bisa bermain di tim sekuat Johor JDT. Ya, salah satu yang menarik dari Abi adalah dia mempelajari beberapa bahasa, Bu. Iya. Jadi dia juga Ini pergantian terakhir berarti ya. Putra Bali kali ini. Kadek Agung
Ricky Kambuaya Iya. cepat pulih, ramai. Iya, sayang sekali tadi kombinasi antara Abi dan Egy. Sementara pergantian juga dilakukan oleh Chinese Taipei. Ling Mingwei masuk menggantikan Li Xiangwei. Main yang masuk tadi Kadek Agung. Aduh, Pratama Arhan 3 kali. Setelah 2 kali umpan brilian, 3 kali bolanya nanggung nih bungkus. Iya, dan berapa kali dia mencoba bermain dengan keyakinan bahwa rekannya paham apa yang dia Ya. ternyata salah pengertian. Ini harus hati-hati Pratama, jangan terlalu percaya diri juga. Sehingga akhirnya terpaksa Abi bikin pelanggaran. Ini terpaksa ini, Pak. Ya, kartu kuning untuk menutup lubang yang ditinggalkan oleh umpan salah tadi dari Pratama Arhan. Syahrian Abimanyu. Ya, Pratama lebih kosong. Nomor 10 masuk. Yisu gantikan Emilio Esteves yang di menit. Supaya lagi kita lihat dari Abimanyu memotong bola dan tidak pelanggaran kali ini. Apakah Abimanyu? Abimanyu! Sebuah kerjasama 1-2 yang dia lakukan diakhiri dengan sebuah tendangan kaki kiri yang ternyata masih bisa diblok oleh Sin Han. Iya, tendangan sangat keras tadi dilepaskan oleh anak Banjarnegara ini, Valen. Pergerakan yang sangat baik dari Abimanyu, Syahrian Abimanyu. Sayang belum bisa menembus gawang. Cadangannya masih bisa digagalkan oleh lawan. Dia coba yang kedua kali ini. Tapi seperti yang saya bilang tadi, memang harus dicoba dengan kadang-kadang tendangan dari luar kotak penalti. Karena rapat sekali pertahanan Chinese Taipei. Ya, sementara itu kita lihat juga masuk Su Hengpin dan juga Lin Changlun. Ada gol away, harus ditahan. Ada Asnawi, duel lagi dia, pelanggaran karena duel kepala terjadi. Semoga tidak menjadi masalah bagi kedua pemain. Aduh, cukup ada bleeding bungkus. Iya. 1 gol away tentu sangat-sangat berbahaya. Inilah gol kedua yang terjadi tadi. Bola kombinasi yang sangat baik. Iya, sebuah cutback tadi dari Yudo yang tepat ke arah munculnya Evan Dimas. Tendangan bebas dilakukan kali ini, hati-hati. Berbahaya, berbahaya, berbahaya. Baru saja saya katakan bungkus. Iya. 1 gol away yang kecolongan kita. Iya, konsentrasi lagi-lagi ini saya pikir menjadi catatan bagi Coach Sintayong, bagaimana konsentrasi di akhir pertandingan itu selalu menjadi persoalan tim-tim kita ya. Dan sekarang ini dia, di menit akhir waktu normal, bahkan sudah masuk waktu tambahan, kita kecolongan oleh situasi yang sebetulnya harusnya bisa kita tanggulangi, maksud saya. Tidak terkawal, 2 orang bahkan. Ya, tapi sepintas kalau ini ke-11 sebenarnya offside bungkus. Iya. Mungkin karena dianggap yang mendapat bola yang 1 nih, yang 16. Iya, apapun tetap semangat. Kita belum kalah. Valen. Ya, tentu saja dan masih ada waktu. Iya. Untuk juga bisa menambah skor. Dukungan Anda semua pemirsa yang saat ini menyaksikan juga. Ya, habis mencoba berlari maksud saya. Yabes melakukan crossing. Di sliding saja tadi dan mendapatkan tendangan penjuru lagi. Ayo Indonesia. Ayo, ayo Indonesia, 1 gol lagi. Akan dilakukan oleh Kadek Agung, pemain dari Bali. Tendangan penjuru sudah dilakukan, dia kepleset. Wasit mengangkat bendera dan goal kick. Iya, keluar bolanya memang. Karena daerah situ memang sepertinya rumputnya sudah mengelupas. Sehingga tadi agak sulit tadi bagi Kadek Agung untuk menendang bola dengan... Angkat Asnawi, tidak ada pemain lain dari Indonesia tadi. Dan wasit meniup fluid pertandingan. Indonesia berhasil memenangkan pertandingan malam hari ini. Di leg yang pertama, playoff AFC Asian Cup. Sebelum akan bertanding kembali di leg yang kedua di tanggal 11 Oktober 2021
di mana nanti kami juga mengajak Anda semua pemirsa dari Sabang sampai Merauke, Sumatera sampai Papua, kita berikan dukungan kita untuk tim nasional Indonesia yang akan segera bertanding kembali. Dan kita lihat Asnawi sampai harus dibalut bagian kepalanya setelah tadi berduel dengan pemain dari Chinese Taipei yang juga sama. Tapi menarik, mereka mengalami kekalahan tapi wajah mereka seperti mendapatkan apa yang mereka inginkan. Iya. Kita harus berhati-hati di leg kedua, Bung Gus. Karena itu yang saya bilang tadi, ini permainan 2 leg ya. Kekalahan di leg pertama bukan berarti akhir. Mereka masih punya leg kedua untuk membalikan keadaan. Mudah-mudahan kita justru bisa menang lagi di leg kedua. Amin, amin, amin. Kita akan sama-sama memberikan dukungan di leg yang kedua nanti tanggal 11 Oktober. Kita lihat bagaimana para pemain yang ada di lapangan, yang ada di bench, para pelatih official dari Buriram Stadium. Kami akan kembali lagi setelah yang berikut ini. Indonesia 2, Chinese Taipei 1. Terima kasih pemirsa. Taiwan. The good thing is that we win this match, so it's good for us because it's our first match also with the, I don't know, maybe half players is new. So we work together with the coach with new tactics, so it's not bad. But still, they defend so well, so next time we need to improve again and we need to see what's wrong with us, and then we will make it better next match. Mm-hmm.